Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif, dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony, di mana Pak Daud Tony memberikan kita sebuah peringatan dan juga sebuah pengingat tentunya bahwa guncangan sebenarnya di Indonesia itu adalah bulan 6 dan juga bulan 7, Juni dan juga Juli. Karena kenapa? Karena di situ Indonesia akan membayar utang negara, dan itu bakal semuanya naik, harga-harga naik, dan itu akan menjadi resesi ekonomi yang sangat-sangat terasa. Kalau sekarang nih masih belum terasa, baru awal pemulaan. Nah, maka dari itu pada Otoni mengingatkan kita bahwa kita harus fokus dengan apa yang kita punya dan juga apa yang kita bisa. Tentunya dengan skill-skill dan juga dengan keterampilan kita. Jangan kita gegabah tentunya. Nah, sebelum kita mendengarkan videonya dari Bapak Pendeta Dotoni, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 12 yang berbunyi, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Yang artinya adalah ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, kita justru harus berhati-hati agar tidak jatuh dalam dosa. Dan itu dia satu nama firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih. Maksud saya, langsung saja kita ke videonya dengan Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Amin. Bebaskan dari yang jahat. Amin. Bebaskan dari kutuk. Bebaskan Amin. Kuasa Yesus bekerja, lawat Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Gimana Daud? Luar biasa Pak Daud, sangat dahsyat dan luar biasa. Ya Pak Daud. Iya. Kita ngobrol-ngobrol Pak Daud tentang apa yang Pak Daud mau sampaikan. Thomas. Iya Pak Daud. Saat ini habis Lebaran. Nanti ini Lebaran ini. Lebaran ya. Nah, habis Lebaran, nanti masuk bulan April, Mei, Juni. Ya. Itu kita masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Wah, jadi setelah Lebaran ini mereka pada pulang dari mudik, kita akan masuk dalam resesi yang sebenarnya Pak Daud ya. Ekonomi yang sebenarnya. Ekonomi sebenarnya berarti akan masuk ke dalam masa-masa agak susah gitu Pak Daud ya. Yaitu kuartal kedua, karena pembayaran utang luar negeri. Nah, setelah itu kan perlu US dollar untuk bayar utang, Thomas. Betul Pak Daud. Utang perusahaan, utang pemerintah. Ya. Nah, itu ada di bulan 6, bulan 7 itu, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, di situ Thomas. Iya Pak Daud. Akan terjadi masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Wah, jadi kita akan masuk ke resesi yang sebenarnya ya Pak Daud setelah Lebaran kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kita masuk dalam kuartal yang kedua Pak Daud ya. Tapi percaya Tuhan menyertai kita, memberi hikmat kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menstabilkannya. Amin. Kita doa ya Thomas. Betul Pak Daud. Supaya resesi ini bisa diatasi dan bisa terkendali. Siap, saya percaya Tuhan pakai putra-putri Indonesia yang di istana, yang di pemerintah untuk bisa menstabilkan keadaan yang sedang terjadi Pak Daud ya. Ya. Jadi kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Siap Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Nah, dan nanti dalam waktu dekat emas tembus 2 juta. 1 gramnya ya. Dan pada waktu emas tembus 2 juta,
itu tanda inflasi dimulai naik terus. Wah. Yes. Tetapi daya beli masyarakat turun. Ya. Terjadilah deflasi inflasi bertemu. Wah, jadi di saat itulah terjadi deflasi dan inflasi bertemu. Berarti penurunan mata uang Pak Daud ya. Terjadilah namanya anomali. Anomali. Wah, disitulah masyarakat harus punya iman yang kuat seperti zamannya Ishak ya untuk kelaparan Pak Daud ya. Nah, untuk mengatasi itu harus ada ketahanan pangan. Oh ya, jadi harus ada ketahanan pangan di mana pangan kita kan punya sumber daya alam yang sangat bagus Pak Daud ya, bisa diperdayakan. Jadi ini bisa teratasi bila ketahanan pangan. Siap. Jadi per kabupaten-kabupaten, Ya. per kota memaksimalkan kebutuhan dasar apa yang ada untuk di daerah masing-masing Ya. untuk dikembangkan. Amin. Contohnya kalau itu ikan, fokuskan peternakan perikanan. Ya. Kalau itu tempat daerah perkebunan, fokuskan perkebunan. Jadi memaksimalkan potensi daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Sehingga resesi ekonomi bisa teratasi. Amin. Dan saat ini militer, tentara pasti saya doa supaya memfokuskan ketahanan pangan untuk ketahanan nasional. Amin. Nah, kedua, kita semua yang ada di Indonesia harus mulai semua fokuskan ketahanan pangan. Amin. Karena itu satu-satunya jalan untuk mengatasi resesi ekonomi. Amin. Gimana tuh Mas? Luar biasa Pak Daud. Penting perut dulu. Perut terisi supaya masyarakat bisa tenang Pak Daud ya, dan ada jaminan bahwa ya sekalipun susah tapi jangan sampai makan pun kosong Pak Daud ya. Gimana saya bikin analisa? Luar biasa Pak Daud, analisa dari pandangan Pak Daud sangat memberkati, menambah pengetahuan umum. Ini kuliah umum Pak Daud ya. Penting ketahanan apa? Pangan. Kita harus kembali ke negara agraris, Thomas. Betul. Berarti kan Indonesia menang sumber daya alam Pak. Ada ikan, laut, hasil darat, hasil laut kan sangat bagus Pak Daud. Ingat, Bapak Presiden Soeharto, Presiden kedua Indonesia, apa yang dilandaskan dasar dia untuk membangun Indonesia, Ya. itu ada benarnya dan ada baiknya. Amin. Yaitu fokuskan ketahanan pangan. Ya. Makanya dulu sampai ada namanya ABRI masuk desa. ABRI masuk desa Pak Daud ya. Jadi sudah waktunya itu digalakkan semua. Yes. Untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan. Karena yang struktur komando yang sistematik satu jalur itu militer. Ya. Jadi lahan-lahan yang terbengkalai, lahan-lahan negara, nah disitulah dimaksimalkan untuk dikembangkan. Yes Pak Daud. Lahan-lahan yang kosong. Yes Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi Pak Presiden Pak Harto kan disebut Bapak Pembangunan. Ya. Nah, dia memberikan dasar itu tepat Thomas. Betul. Karena kita harus kembali ke agraris. Gimana Siap. Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati sekali Pak Daud. Karena industri
Kita berat toh Mas. Betul. Kalah sama Cina. Kalah sama Cina Pak Daud ya. Tetapi kita bisa menang dengan ketahanan pangan, sumber daya alam, yaitu apa? Agraris. Agraris. Gimana tuh Mas? Luar biasa Pak Daud. Apa yang perlu ditanyakan lagi toh Mas? Sangat memberkati. Jadi Pak Daud, kita harus memberikan pengetahuan pada jemaat untuk bertahan dan bergerak dan hidup apa adanya, tidak perlu hedonisme, apa yang nggak perlu nggak usah dikejar terlalu sekali, ya kan Pak Daud? Iya. Oke Thomas. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama dengan Feby dari Bandung, silakan. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony di channel Kristen Inspiratif. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa saya ingin membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 10 ayat 12 yang berbunyi, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.